Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Lutfanuttagalung. Di sini saya akan menampilkan skenario saya dengan judul Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing sebagai Penegakan Hukum di Indonesia dengan mata kuliah PKN dengan dosen Dr. Andus Haji Sahari Sir MPD. Sebelum itu, saya akan menampilkan video penenggelaman kapal di Laut Natuna oleh Ibu Susi selaku Menteri Perikanan yang ada di Indonesia. Di bawah pimpinan Menteri Susi Pujiastuti, peraturan mengenai penenggelaman kapal asing yang tertangkap tangan melakukan illegal fishing di Indonesia dan terbukti bersalah, maka kapal asing tersebut akan ditenggelamkan. Sejarah mencatat 3 buah kapal pencuri asal Vietnam adalah kapal asing pertama yang ditenggelamkan pada 5 Desember 2014. Dari ketiga kapal itu, berhasil diamankan 3 ton ikan hasil curian dan 33 orang ABK-nya dideportasi kembali ke Vietnam. Semenjak peraturan penenggelaman kapal digalakan, berbagai pendapat berkembang di kalangan masyarakat. Banyak yang mendukung dan memuji langkah berani Bu Menteri Susi Pujiastuti, namun ada pula yang menyatakan tindakan tersebut justru merugikan Indonesia. Lalu apakah sebenarnya menjadi perdebatan hingga saat ini? Bukankah dengan ditenggelamkannya kapal-kapal asing ini dapat membuat para pencuri ikan jera untuk memasuki wilayah perairan Indonesia lagi? Belum lama ini ramai diperbincangkan mengenai kekecewaan Bu Menteri Kelautan dan Perikanan atas keputusan Kejaksaan Negeri Batam yang melelang 2 buah kapal pencuri ikan asal Vietnam dan Malaysia. Itu dinilai bisa kembali lagi untuk mencuri ikan di Indonesia. Diduga selama ini mafia perikanan akan membeli kembali kapal yang ditangkap untuk digunakan mencuri lagi di perairan Indonesia. Beliau juga menilai bahwa nilai lelang kedua kapal itu jauh lebih murah di bawah harga pasaran. Beberapa pendapat mendukung sikap Menteri Susi, namun ada juga yang berpendapat bahwa sikapnya terlalu berlebihan. Lantas, benarkah mengenai pendapat yang mengatakan bahwa hukuman penenggelaman kapal yang selama ini ditegakkan justru merugikan Indonesia? Tercatat, sejak 2014 hingga 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap sebanyak 363 kapal pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut bukan hanya berasal dari negara tetangga saja, bahkan ada juga yang berasal dari Afrika dan Eropa. Dampak langsung yang bisa dirasakan dari penenggelaman kapal-kapal asing ini adalah meningkatnya stok ikan di perairan Indonesia. Selain itu juga, angka konsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai pendapat bermunculan ke permukaan mengenai sikap tegas Bu Menteri memberlakukan peraturan mengenai penenggelaman kapal yang tertangkap tangan melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. Meskipun banyak pihak yang mendukung, ternyata ada juga loh yang menolak kebijakan tersebut. Bahkan dalam kabinet pemerintahan pun terjadi silang pendapat. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menilai bahwa kebijakan penenggelaman kapal sudah cukup dan kini saatnya Menteri Susi Pujiastuti untuk fokus kepada meningkatkan produksi agar jumlah ekspor meningkat. Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala yang sependapat bahwa kebijakan penenggelaman kapal harus dihentikan karena adanya protes-protes dari beberapa tetangga. Beliau juga berpendapat bahwa kapal yang ditangkap sebaiknya dilelang atau digunakan kembali untuk meningkatkan produksi ekspor Indonesia. Beberapa kalangan menilai bahwa kapal hasil tangkapan akan jauh lebih bermanfaat jika dilelang, di mana hasil lelang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain ketimbang harus ditenggelamkan dan tidak menghasilkan apa-apa. Menanggapi beberapa pendapat bahwa apa yang dilakukan Susi Pujiastuti dengan menenggelamkan kapal-kapal asing adalah sesuatu yang arogan dan merugikan Indonesia, tampaknya Menteri
Kelautan dan Perikanan ini tidak bergeming sama sekali. Beliau bahkan menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya ini bukanlah peraturan yang dibuatnya sendiri. Ibu Menteri hanya mengimplementasikan peraturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Perikanan tahun 2009. Yang saya lakukan dengan tenggelamkan penenggelaman kapal itu adalah sebuah tugas negara menjalankan amanah daripada Undang-Undang Perikanan kita nomor 45 tahun 2009. Penenggelaman kapal dari kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia itu diatur dalam undang-undang tadi. Jadi bukan ide Susi Pujiastuti, bukan pula ide Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk kita bisa mengeksekusi Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 agar supaya pencurian ikan yang begitu masif di Indonesia bisa selesai. Farul, saya mau bertanya nih, apa yang dimaksud dengan illegal fishing? Illegal fishing adalah penangkapan ikan secara ilegal atau yang disebut dengan pencurian ikan. Terima kasih ya Farul. Apa penyebab permasalahan illegal fishing tersebut? Sedikitnya dua hal, yaitu tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan illegal fishing. Di samping itu, konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurus konfliknya masing-masing. Ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan illegal fishing. Institusi negara apa yang berwenang melakukan tindakan, penyidikan, penuntutan, dan pengadili tindak pidana illegal fishing? Antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polri, dan Kejaksaan. Di mana pengadilan perikanan di Indonesia berada? Ada 7 wilayah, yakni Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjung Pinang, dan Ranai. Proses persidangan dalam pengadilan perikanan dipimpin oleh siapa? Yang dipimpin oleh satu hakim karir sebagai ketua majelis dan 2 orang anggota yang berasal dari hakim ad hoc yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Hukum tindak pidana illegal fishing memakai hukum apa? Pemeriksaan singkat ini dilihat dari proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan di tindak pidana illegal fishing yang lebih singkat dibandingkan dengan proses hukum pidana biasa yang dijelaskan pada pasal 73 ayat 6, pasal 73 ayat 7, pasal 76 ayat 5, pasal 76 ayat 6, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. bagaimana penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, upaya penegakan hukum perikanan di Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim. Tindakan penenggelaman terhadap kapal pelaku illegal fishing yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan pasal 69 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang. Bagaimana upaya nyata pemberantasan praktik illegal fishing tersebut? Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan di lapangan dapat bertindak tegas apabila diperlukan laksanakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Akibat perbuatan pelaku illegal fishing, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian sampai sebesar triliunan rupiah. Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan tindakan pidana illegal fishing wilayah laut Indonesia bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus wujud nyata upaya pemerintah untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam 1 tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.
Coba jelaskan contoh kasus pencurian ikan illegal fishing oleh negara-negara asing yang terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Salah satu contoh kasus di Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang pada Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 16 WIB. Terdakwa selaku KM Laut Natuna 28 mengoperasikan kapal penenggelaman ikan KM Laut Natuna 28 di perairan Laut Natuna pada posisi 01056 LU sampai 1060 49000 bujur timur yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di zona ekonomi eksklusif Indonesia atau JEI, tepatnya di perairan Laut Cina Selatan atau perairan Natuna, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Apa isi dari hakim merealisasikan ketentuan pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan perkara pencurian ikan atau illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia atau JEI, perairan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau WPPRI. Apa saja putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan? Telah menerapkan filsafat pemidanaan ditinjau dari perspektif Pancasila, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Terima kasih Farul telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga saya bisa memahami, mempelajari, dan mengamalkan ilmu yang ada. Oke, baik Alfi, sama-sama. Kesimpulannya adalah upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jerah bagi wilayah asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir 1000 kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia. Karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan legal fishing oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumber daya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip. Untuk itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus benar-benar ditegakkan. Upaya tindakan tegas berupa penenggelaman kapal ini dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif. Satu tindakan konkret dan tegas jauh lebih penting dan efektif daripada 1000 ancaman.